Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Sinung Suwakanto, STMT, selaku dosen pengampu rekayasa perangkat lunak dan para penonton sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Sipadu dari kelas SI IPA 304 atau University. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok Si Cepat. Yang pertama ada saya, Muhammad Novel Wirawan, dengan NIM 120-209-3309. Perkenalkan, nama saya Reviolanta Dila dengan NIM 120-2194-3440. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Madi Gangga Wardana dengan NIM 1202-194216. Perkenalkan, nama saya Skarta Mara Indira Paramesti dengan NIM 1202194317. Dan yang terakhir ada saya, Danar Prayoga, dengan NIM 120-219-4144. Nah, alasan dari dibuatnya aplikasi web Sipadu atau aplikasi web pengaduan Kelurahan Mengger berawal dari dibutuhkannya sebuah website untuk menampung keluhan serta aspirasi para warga Kelurahan Mengger terkait dengan infrastruktur dan fasilitas umum agar pihak terkait mudah untuk mengelola atau memperbaiki fasilitas umum yang ada di Kelurahan Mengger. Maka dari itu, kami kelompok Sipadu membuat sebuah aplikasi web yang dibuat sebagai sarana pengaduan layanan masyarakat seperti infrastruktur dan fasilitas umum yang mengalami kendala atau kerusakan. Untuk itu, kami akan mendemonstrasikan fungsi dari web Sipadu yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan. Ya, untuk awalan akan didemonstrasikan oleh Reviola. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebagai sisi user, yang mana di sini sisi user akan melaporkan keluhan yang ada di Kelurahan Mengger. Pertama-tama kita akan ditampilkan oleh halaman website Sipadu. Di sini apabila kita mau melaporkan keluhan, maka kita harus mempunyai akun dari website Sipadu. Apabila kita tidak mempunyai akun, maka kita harus membuat akun untuk website Sipadu. Untuk dapat membuat akun website Sipadu, maka kita dapat mengklik teks daftar di sini. Setelah kita klik, maka akan ditampilkan halaman registrasi user di mana kita akan mengisi data diri kita. Pertama-tama di sini kita akan mengisi nama, kemudian alamat kita, kemudian masukkan nomor handphone kita, setelah itu kita akan memasukkan email, username, password, dan terakhir kita akan mengkonfirmasi password yang telah kita buat tadi. Setelah kita telah membuat data kita, maka kita bisa mencet tombol daftar. Setelah itu kita akan dialihkan ke halaman silakan masuk dengan mencet tombol masuk. Nah, berikut adalah tampilan dari halaman website Sipadu, di mana akan ditampilkan selamat datang di aplikasi web pengaduan Kelurahan Mengger. Dalam website Sipadu ini, kita bisa melihat informasi mengenai infrastruktur publik, dan juga kita bisa melihat berita yang ada di Kelurahan Mengger. Tidak hanya itu, di sini kita bisa melakukan laporan keluhan kita dengan memencet tab lapor keluhan. Kemudian dalam halaman lapor keluhan ini, kita bisa melaporkan 3 option, yaitu ada lapor fasilitas rusak, lapor oknum, dan kemudian keluhan saran terkait fasilitas. Untuk dalam kasus saya, di sini saya akan melaporkan fasilitas yang rusak. Pada kasus kali ini, saya akan melaporkan fasilitas rusak mengenai jembatan. Maka di sini saya akan memilih fasilitas yang sesuai dengan laporan saya. Di sini kita akan membuat detail lokasinya di mana. Kemudian detail keluhannya.
Setelah kita sudah menginput semua, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan mengupload evidence mengenai laporan yang akan kita laporkan. Setelah kita menginput gambar tersebut, maka kita akan langsung ke langkah selanjutnya. Maka akan muncul feedback bahwa laporan berhasil dikirim dengan nomor laporan Anda seperti yang tertera pada halaman website ini. Kemudian untuk mengecek apakah status laporan kita berhasil, kita bisa menekan tab lapor. Kita bisa menekan tab status laporan, kemudian di sini kita bisa mengecek bahwa laporan yang telah kita lapor tadi telah berhasil masuk dan sedang menunggu diproses. Tak hanya itu, di sini kita bisa melihat detail laporan yang telah kita masukkan tadi. Langkah selanjutnya yaitu maka admin akan menindaklanjutkan laporan yang telah kita laporkan tadi. Untuk adminnya maka akan didemokan oleh Dana Prayoga. Baik, di sini saya akan berperan sebagai admin Sipadu. Sebelumnya saya akan masuk dulu dengan username dan password admin. Oke, setelah masuk dengan akun admin, oke, di sini ada menu laporan dan daftar laporan untuk melihat laporan yang masuk. Oke, di sini yang paling terbaru ada laporan dengan deskripsi laporan yaitu jembatan ambruk. Oke, kita lihat detailnya. Di sini terdapat detail dari laporannya seperti nomor laporan, nama fasilitas, detailnya, kemudian lokasi detailnya dan waktu laporan. Dan juga bukti laporan berupa foto. Oke, di sini kita punya dua pilihan yaitu proses laporan untuk meneruskan laporan ini kepada teknisi dan tolak laporan jika laporannya dirasa tidak memenuhi persyaratan. Oke, di sini kita anggap ini memenuhi persyaratan dan kita akan teruskan laporan ini kepada teknisi. Kita pilih konfirmasi. Kemudian kita di sini dapat memilih teknisi mana yang akan ditugaskan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kita juga akan menuliskan deskripsi perintahnya untuk teknisi. Dan jika sudah, kita dapat memilih tombol teruskan laporan dan juga ya sudah yakin untuk mengirimkan untuk meneruskan laporannya kepada teknisi. Dapat dilihat di sini statusnya sudah berubah menjadi sedang diproses. Oke. Kemudian laporan sudah masuk ke teknisi dan selanjutnya akan didemonstrasikan oleh Made Gangga. Baik, selanjutnya di sini saya akan meneruskan sebagai teknisi. Di sini saya akan login terlebih dahulu sebagai teknisi 2. Baik, di sini selanjutnya kita akan mengecek daftar laporan yang sudah masuk dari admin. Dan di sini sudah ada laporan baru mengenai jembatan ambruk. Kita lihat terlebih dahulu detailnya. Nah, di sini teknisi dapat melihat detail laporan dari kejadian. Kemudian selanjutnya di sini apabila teknisi sudah menindaklanjuti laporan tersebut, di bagian bawah teknisi dapat melakukan input laporan kejadian seperti itu. Dan di sini teknisi bisa memasukkan metode penanganan yang dilakukan. Di sini kita contohkan, kita akan memasukkan metode penanganannya.
Bikin. Baik, selanjutnya setelah teknisi menulis metode penanganan yang dilakukan, teknisi juga bisa memasukkan bukti laporannya. Dan kemudian teknisi bisa langsung submit laporan tersebut. Dan di sini sudah ada feedbacknya bahwa laporan telah berhasil diinputkan. Dan di bagian daftar laporan di sini statusnya juga sudah berubah menjadi selesai. Mungkin untuk selanjutnya bisa dikembalikan ke bagian user oleh Reviola. Baik, setelah laporan yang saya laporkan tadi telah ditindaklanjuti, maka statusnya akan berubah menjadi selesai dan kita bisa melihat detail penanganannya. Di sini adalah detail laporan yang telah saya buat. Kemudian untuk detail penanganannya, kita bisa memencet tombol feedback. Setelah itu akan ditampilkan feedback layanan Sipadu yang merupakan hasil dari tindak lanjut dari teknisi, di mana di sini metode penanganannya yaitu memperbaiki jembatan yang rusak dengan yang baru. Dan ada juga bukti evidence dari penanganan tersebut. Setelah itu, di sini kita bisa memberikan pesan-kesan dan juga feedback kita. Ini saya akan membuat pesan. Untuk feedbacknya, nah, setelah kita sudah mengisi feedback dan pesan, maka kita bisa mencet tombol kirim. Maka akan tampil feedback bahwa laporan feedback tersebut telah berhasil dikirim. Nah, selanjutnya, maka dari sisi admin, mungkin bisa dijelaskan oleh Danar. Oke, baik. Sekarang dari sisi admin kembali. Sekarang saya akan melihat daftar laporan. Nah, apabila user sudah mengisikan feedback, maka feedback akan tercantum di sini. Dan kemudian kita bisa melihat detailnya bahwa masalah ini sudah ditangani oleh teknisi dan sudah selesai. Nah, di sini terdapat foto dari penanganannya, di mana sekarang jembatannya sudah diperbaiki dan juga sekarang status sudah selesai. Untuk demonstrasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sekar. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini pada website Sipadu ini sudah dapat login multi-user, di mana di sini saya akan mendemonstrasikan sebagai user 2. Nah, di sini sudah login. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Reviola, di sini terdapat fitur-fitur, yaitu terdapat fitur lapor oknum dan lapor keluhan atau saran terkait fasilitas. Nah, untuk lapor keluhan atau saran terkait fasilitas ini akan digunakan oleh masyarakat Kelurahan Mengger untuk mengirim suara aspirasi mereka. Nah, pada kali ini saya akan mendemonstrasikan pembuatan laporan mengenai oknum. Untuk fasilitasnya, saya pilih kotak surat. Untuk detail lokasinya, sebelah utara Mengger, lalu detail kejadiannya itu surat dirusak oleh berbaju hijau. Lalu untuk tanggal kejadiannya saya pilih kemarin dan waktu kejadiannya pukul 00.49. Untuk nama oknumnya misalkan namanya Loni.
Dan di sini saya akan mengupload evidence-nya. Nah, jika sudah terkirim, maka terdapat feedback lapor berhasil dikirimkan kepada sistem. Lalu di sini saya cek untuk status laporannya, yaitu menunggu diproses. Di sini kita bisa lihat juga untuk detailnya kotak surat yang telah dirusak oleh oknum berbaju hijau, dan di sini ada fotonya juga. Nah, baik, selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan akan ditindaklanjuti oleh Danar selaku adminnya. Oke, baik. Sekarang dari sisi admin lagi. Sekarang saya akan melihat daftar laporan yang baru. Nah, di sini sudah terlihat ada daftar laporan baru yang masuk. Oke, kita akan melihat detailnya. Di sini sudah masuk detail laporannya dan juga ada gambarnya. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan apabila laporannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, di sini terlihat gambarnya ini mungkin tidak asli ya karena ada watermarknya. Kita akan pilih tolak laporan. Kemudian kita akan menuliskan alasan kenapa laporan tersebut ditolak. Nah, setelah menuliskan alasan, kita tekan tombol tolak laporan dan konfirmasi. Nah, maka laporan yang terakhir tadi sudah ditolak ya, dan statusnya sudah berubah menjadi ditolak. Oke. Kita akan kembali ke Sekar untuk melihat dari sisi user yang laporannya sudah ditolak. Baik, berikutnya tampilan dari sisi user yang telah ditolak oleh admin. Sini saya akan cek di status laporan, maka statusnya berubah menjadi ditolak. Mungkin selanjutnya akan didemonstrasikan terkait fitur-fitur lainnya oleh Naufal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur pendamping atau pelengkap yang terdapat pada website Sipadu. Yang pertama di user admin itu terdapat fasilitas untuk membuat berita. Berita sendiri akan muncul di halaman berita yang ada di Akbar informasi ini untuk nantinya akan dibaca oleh user. Nah, untuk admin menambahkan berita bisa langsung mengklik tombol tambah berita ataupun mengaksesnya melalui menu navbar di atas ini. Baik, yang pertama kita pilih dulu gambar untuk beritanya. Seperti contohnya, saya akan menambahkan sebuah berita mengenai kerusuhan. Lalu kita isi beritanya. Lalu setelah semua kolom terisi, kita bisa lakukan publish beritanya. Lalu bisa kita cek beritanya di halaman berita. Nah, di sini sudah tertera berita yang tadi kita publish. Lalu di sini pun admin dapat mengedit ataupun menghapusnya. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menghapus beritanya. Nah, maka berita akan terhapus. Selanjutnya, admin juga mempunyai menu untuk membuat fasilitas. Fasilitas sendiri dapat dilihat oleh user nantinya di halaman informasi infrastruktur publik. Di sini user bisa membaca fasilitas-fasilitas publik yang tersedia pada aturan Mengger. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat fasilitas baru. Seperti contohnya saya akan membuat puskesmas baru.
Dan alamatnya. Nah, setelah semua kolom terisi, kita pun bisa langsung membuat fasilitas dengan mengklik tombol buat fasilitas. Baik, di sini bisa kita cek fasilitasnya sudah tertambah atau belum. Dan di sini sudah tertera bahwasanya infrastrukturnya udah bertambah sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Lalu di sini pun admin dapat mengedit fasilitasnya. Seperti contohnya saya akan mengedit nomornya menjadi nomor 10. Nah, di sini alamatnya juga sudah terubah. Lalu untuk infrastruktur sendiri ini itu langsung tersambung kepada daftar infrastruktur yang bisa dilaporkan oleh user nantinya apabila user ingin membuat laporan. Selanjutnya ada fitur pendamping satu lagi, yaitu adalah edit data diri, yang mana user, admin, dan teknisi bisa lakukan untuk mengedit data diri pada akun mereka. Seperti contohnya, saya akan mengedit alamat dan juga nomor HP pada akun admin. Saya akan mengedit nomornya, lalu untuk nomor HP-nya misalkan seperti ini. Lalu di sini juga kita bisa melakukan update password apabila kita ingin menggantinya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan hanya mengedit alamat dan juga nomor HP. Nah, user berhasil dirubah dan datanya pun sudah terubah. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai tugas besar kelompok kami Sipadu pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.